Rabu 19 Agustus 2020 lalu, Bupati Magetan, Suprawoto, mendatangi rumah salah satu warga di Desa Mbalu, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Kedatangan Bupati Suprawoto ini karena ingin mengunjungi sekaligus memberikan bantuan kepada Ibu Sunarsih, yaitu pasien pengidap autoimun. Namun karena keterbatasan biaya, maka hanya menjalani perawatan seadanya. Ibu Sunarsih juga dikaruniai seorang putri sekitar umur 1 tahun, di mana dulu lahir secara prematur sehingga mengalami kelainan pada bagian tenggorokan dan susah untuk menelan makanan. Selama ini, putri Ibu Sunarsih hanya bisa minum susu saja. Selain Ibu Sunarsih sendiri, putri Ibu Sunarsih pun juga perlu mendapatkan perawatan yang intensif. Melihat kondisi tersebut, Bupati Suprawoto bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial memberikan bantuan berupa uang tunai, susu, sembako, serta keperluan-keperluan lainnya. Berikut sekilas wawancara singkat dengan Bupati Suprawoto. Ya, ini kan salah satu bentuk kepedulian kita pada ibu yang kena autoimun ya, karena kulit ya, ada kulit autoimun yang menyebabkan dia harus rutin ya, karena penyakit ini adalah penyakit yang harus di manage ya, harus di manage. Demikian juga putrinya itu kebetulan kan lahir 50 ya, tidak cukup bulan, ada beberapa yang perlu dibantu ya. Oleh sebab itu saya membawa dinas kesehatan, dinas sosial, apa yang bisa kita bantu kepada beliau ya. Dan alhamdulillah yang beliau ini sudah mendapatkan hak-haknya ya, baik itu dari sosial atau yang di bantuan sosialnya ya, jadi sembako dan seterusnya itu sudah ada. Sehingga ini ujian ya, ujian bagi yang bersangkutan karena ini adalah penyakit genetik. Kemudian yang kedua, putrinya ini tidak cukup bulan, sebab itu adalah perlu perawatan yang ekstra dibandingkan yang ini adalah perlu kesabaran. Setiap orang pasti punya ujian, siapapun ya. Kebetulan beliau ini mendapat ujian ya, dalam kesehatan. Kewajiban kita. Ya, jadi kita berharap begini ya, berbagai kemungkinan terjadi, tetapi manusia diwajibkan ikhtiar. Ya, sebab itu bagi ibu hamil bisa menjaga kehamilannya sehingga bisa lahir cukup bulan ya, tidak terjadi kemudian putra atau putrinya nanti bisa sehat. Pak, langkah medisnya apa ini mana itu? Ya, autoimun ya. Langkah medis dari pemerintah daerah. Ya gini, ini kan yang bersangkutan sudah sesuai dengan prosedur ya, bahwa kebetulan Rumah Sakit Magetan kan belum ada ahli yang menangani. Ya sebab itulah kita dari puskesmas ini sudah merujuk yang bersangkutan ke rumah sakitnya. Nah, jadi beliaunya memang harus rutin berobat ke sana, karena memang rumah sakit terdekat yang bisa menangani ini kebetulan ya, dan kita kan juga tahu Ngawi tidak terlalu jauh dari sini, gitu ya. Dan kita hari ini kita membantu beliau sehingga meringankan beban dan menguatkan solidaritas kita untuk agar cobaan ini beliau tabah. Siapapun akan mengalami cobaan, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Ini termasuk pengobatan anaknya, Pak? Ya, jadi putrinya ya kebetulan kan tidak cukup bulan lahirnya. Hanya berapa kilo tadi? 1,5 kilo. Ya, 1,5. Ini perawatan untuk yang anaknya ke Magetan juga ditanggung oleh daerah atau gimana, Pak? Ya, nanti kalau yang bersangkutan ini kan masuk keluarga apa? Iya, jadi kewajiban kita. Tapi kebetulan ahlinya kita nggak ada. Ya, di kita ini ahlinya nggak ada. Kalau spesialis anaknya ada. Tapi ini kan ada penanganan khusus. Bagaimana yang bersangkutan si anak ini nanti bisa tumbuh kembang dengan baik. Mestinya kita memang perlu suatu saat ya, seperti saya dulu sampaikan bahwa kabupaten ini mesti harus supaya cepat ya ada center excellence. Kalau kita ada subspesialis yang namanya perineologi itu
anak yang tidak cukup lahir tidak cukup bulan itu subspesialisnya namanya. Nah saya yakin di daerah Madiun ini belum ada yang subspesialis itu ya, saya yakin di Madiun. Sehingga inilah yang perlu ya, sehingga kita setiap kabupaten punya center excellence sendiri-sendiri, misalkan Ngawi apa, Magetan apa, Madiun apa, Kabupaten Madiun apa, Ponorogo apa, sehingga ketika kita ada hal-hal yang khusus spesifik yang memerlukan penanganan subspesialis saja. Inilah terus terang aja kelemahan di kita ya, yang mesti harus dikomunikasikan ya, sehingga nanti RSUD itu tidak kemudian membesarkan masing-masing, tetapi fokus untuk membuat center excellence-nya apa. Nah gitu loh, sehingga nanti misalkan jantung mana, kalau ada kelainan jantung yang berat jangan kita semua itu tidak usah jauh-jauh. Ada penanganan subspesialis anak juga jauh-jauh. Kita ini baru spesialis anak, itu sama dengan dokter umum tapi khusus anak, belum ada subspesialisnya. Saya simpati, dan setiap orang pasti punya cobaan ya, setiap orang punya cobaan, dan kita datang ke sini adalah untuk menguatkan. Ya, terima kasih.